Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Fariski. Perkenalkan, nama saya Kisailani Mariswangi. Perkenalkan, nama saya Emes Hatu. Tujuan kami adalah akan menjelaskan tentang 3 tingkatan keanekaragaman hayati seperti genetik, spesies, dan ekosistem. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Kita akan mulai dengan Alia yang akan membahas keanekaragaman gen pada ayam. Gen adalah satuan pembawaan sifat yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Melalui gen, berbagai ciri seperti warna bulu, bentuk tubuh, dan perilaku dapat diturunkan untuk memahami bagaimana gen bekerja. Di sini saya akan mengamati ayam peliharaan saya, yaitu seekor ayam betina dan ayam jantan. Dari pengamatan ini saya bisa melihat bagaimana gen dari kedua induk dapat menghasilkan anak ayam dengan warna dan sifat yang berbeda. Ayam jantan saya berwarna hitam dengan sedikit kuning. Ciri khasnya yaitu tubuh lebih besar, jengger lebih merah dan tegak, serta memiliki taji atau tonjolan tajam di kaki belakang yang digunakan untuk bertarung dan melindungi diri. Pada ayam betina, saya berwarna coklat kehitaman, tubuhnya lebih kecil, jenggernya pendek dan pucat, tidak memiliki taji dan suaranya lebih pelan, biasanya lebih tenang dan sering mengerami telur. Dan ada anak ayam. Ayam saya memiliki warna beragam, ada yang coklat, hitam, dan krem. Warna ini merupakan hasil campuran gen dari induk jantan dan betinanya. Dari pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa gen sangat berperan dalam pewaris sifat pada makhluk hidup. Perbedaan warna bulu, ukuran tubuh, dan sifat menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kombinasi gen yang unik. Melalui contoh ayam peliharaan ini, kita bisa melihat langsung bagaimana genetik bekerja di kehidupan nyata, menurunkan berbagai sifat dan induk kepada keturunannya. Selanjutnya pada tingkatan spesies, contohnya yaitu di tanaman padi. Keanekaragaman spesies berarti adanya perbedaan antara jenis makhluk hidup yang berbeda maupun variasi dalam suatu tanaman yang sama, yang bisa kamu lihat dari bentuk dan fungsinya. Di Indonesia banyak sekali varietas padi yang telah dikembangkan oleh para petani, antara lain seperti padi IR, padi Pandan Wangi, dan padi Jumbo. Yang pertama yaitu ada ciri padi IR. Masa panen itu cepat, sekitar 10 sampai 120 hari setelah tanam. Yang kedua, masa ketahanan tahap terhadap beberapa hama seperti wereng, coklat, tergantung varietas. Yang ketiga, ciri beras, yaitu bisa bentuk panjang dan bening dan tidak terlalu bulan atau lebih perak. Yang selanjutnya ada padi Pandan Wangi. Yang pertama, masa panen, yaitu agak lama, sekitar 130 sampai 140 hari setelah tanam. Yang kedua, ketahanannya yaitu kurang tahan terhadap hama tertentu, sehingga perlu perawatan intensif. Yang terakhir, ciri berasnya yaitu agak kecil dan bening, memiliki aroma wangi alami seperti daun pandan, dan tekstur sangat bulan dan lembut setelah dimasak. Yang selanjutnya ada padi Jumbo. Yang pertama, masa panen,
yaitu sedang sekitar 115 sampai 125 hari setelah tanam. Yang kedua, ketahanan, lumayan tahan terhadap penyakit namun perlu pengawasan. Yang ketiga, ciri beras, yaitu bulir besar dan agak bulat, teksturnya pulen sedang dan tidak perak. Selanjutnya, pada tingkatan ekosistem, saya mengambil ekosistem sawah. Ekosistem sawah merupakan salah satu contoh ekosistem buatan karena keberadaannya dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti mengelola tanah, memberikan air irigasi, dan menanam padi. Namun di dalam sawah juga terjadi hubungan alami antara makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Nah, di dalam ekosistem sawah terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Di sini saya mengamati sawah yang ada di desa Kelangkap. Terdapat dua komponen utama, yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah sebuah makhluk hidup di ekosistem sawah. Berdasarkan peranannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada produsen, yaitu makhluk hidup yang membuat makanan sendiri lewat fotosintesis, contohnya padi yang menghasilkan beras. Lalu ada konsumen, yaitu makhluk hidup yang memperoleh energi dengan memakan makhluk lain. Di sawah, contoh konsumen antara lain, yang pertama ada keong sebagai konsumen pertama memakan padi muda. Yang kedua ada kumbang, konsumen kedua yang memakan serangga kecil. Yang ketiga ada burung sebagai konsumen ketiga memakan keong atau kumbang. Lalu yang keempat ada ular sebagai konsumen tinggi yang memangsa burung. Yang kelima ada manusia sebagai konsumen akhir yang memanfaatkan hasil padi. Dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurai seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah yang menguraikan sisa makhluk hidup sebagai zat hara penyubur tanah. Selanjutnya ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah faktor-faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan makhluk hidup di sawah. Beberapa contohnya yaitu ada air yang digunakan untuk mengairi sawah dan mencegah kelembapan tanah. Selanjutnya ada tanah sebagai tempat tumbuhnya tanaman padi dan tempat hidup cacing atau mikroorganisme. Lalu ada cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk proses fotosintesis pada tanaman padi. Selanjutnya ada udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida untuk bernafas dan fotosintesis. Yang terakhir ada suhu dan kelembapan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan aktivitas hewan di sawah. Baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Sebagai kesimpulannya, kami menemukan bahwa lingkungan di sekitar kita memiliki keanekaragaman hayati yang kaya di semua tingkatan. Pada tingkatan genetik, terlihat jelas pada variasi ayam. Lalu, pada tingkatan spesies, terdapat banyak spesies pendukung padi. Dan pada ekosistem terdapat interaksi biotik dan abiotik yang kompleks. Mari kita jaga dan lestarikan keanekaragaman hayati di sekitar kita agar kehidupan di bumi tetap seimbang dan terjaga. Terima kasih sudah menonton vlog kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.